wabarakatuh. Baiklah kita melaksanakan ulangan harian pada minggu sebelumnya, dan pada kesempatan kali ini Bapak akan sedikit membahas mengenai soal-soal yang minggu kemarin sudah diulangankan. Kalau melihat dari hasil ulangan waktu minggu kemarin itu memang ada beberapa nilai yang kalian peroleh yaitu kurang dari KKM, tetapi nanti Bapak akan memberikan tugas dan nanti tugas ini kalian kerjakan dan tugas ini nanti akan membantu untuk menambah nilai kalian apabila nilai kalian memang kurang dari KKM. Nah, sedangkan untuk KKM sendiri untuk pelajaran Bapak itu adalah 75 gitu ya. Dan untuk yang nilainya sudah baik sudah bagus, sudah mencapai nilai KKM Bapak mengharapkan agar dipertahankan dan ketika pada ulangan-ulangan berikutnya agar bisa menunjukkan nilai yang lebih baik lagi Oke, mungkin langsung saja pada kesempatan kali ini Bapak akan sedikit membahas soal-soal yang minggu kemarin sudah diulangankan yang memang minggu kemarin ulangannya itu menggunakan Google Chrome jadi Google Chrome itu dalam pengaturannya hanya bisa digunakan satu kali saja. Jadi kalau kalian sudah mengisi jawaban-jawaban dari soal-soal ini dan kalian tidak bisa merubahnya gitu Nah, makanya di dalam mengerjakan soal itu harus benar-benar dan ini juga nanti sebagai pertimbangan kalian nanti pada saat mengikuti UTS, dan mungkin nanti UTS juga sama menggunakan Google Chrome enggak dan nanti Bapak harapkan kalian dalam mengerjakan tugas itu harus serius harus benar-benar, karena kalau kalian sudah memilih satu jawaban dan sudah selesai mengerjakan semua soal dan itu tidak bisa diulang kembali dan kemudian hasilnya juga bisa langsung kalian lihat gitu Oke, ini soal yang pertama ini soal yang minggu kemarin ini Bapak rasa ini soal yang cukup mudah soal ini, karena dari sebagian siswa itu semuanya hampir benar Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani berasal dari kata, nah ini berasal dari kata oikonomia ini jawabannya Nah, namun jawaban ini kan berbeda-beda di antara siswa. Oikonomia itu ada di opsi A, mungkin ada juga di siswa lain yang opsi B, ada juga yang opsi lain C karena memang pengaturannya itu dilakukan secara acak. Namun jawaban yang harus kalian ketahui dari soal ini bahwa ekonomi itu memang benar berasal dari bahasa Yunani dan juga berasal dari kata oikonomia jadi jawabannya adalah yang nomor satu ini itu adalah oikonomia gitu Oke, yang berikutnya ini soal yang berikutnya soal ini adalah berkaitan dengan jenis-jenis kebutuhan. Untuk jenis-jenis kebutuhan waktu minggu-minggu sebelumnya sudah pernah Bapak bahas itu ada beberapa pengelompokannya dan juga sudah pernah Bapak berikan contoh-contohnya dan di sini ada beberapa jenis-jenis kebutuhan dan kalian di sini disuruh menentukan jenis kebutuhan berdasarkan waktu Nah, minggu kemarin sudah Bapak berikan materinya bahwa kebutuhan berdasarkan waktu itu kan dikategorikan menjadi dua. Ada waktu sekarang dan juga ada waktu yang akan datang dan nanti di antara pilihan-pilihan ini dari 1 sampai 5 kalian tentukan mana yang termasuk jenis-jenis kebutuhan berdasarkan waktu tadi
ya, yang bisa dilihat, ya, yang bisa dilihat dari kebutuhan pada saat sekarang dan juga pada saat yang akan datang. Untuk yang nomor satu, ya, untuk yang nomor satu, obat bagi orang sakit, makan bagi orang kelaparan. Nah, ini tentu saja ya, ini termasuk jenis kebutuhan berdasarkan waktu, ya. Karena kalau orang sakit, ya itu pasti butuh obat, ya. Kemudian orang kelaparan juga butuh makanan. Ya, jadi nomor satu, ya ini termasuk, ya, termasuk ke dalam jenis kebutuhan berdasarkan waktu, ya. Nah, untuk nomor dua, ya, ini bukan, ya, bukan kebutuhan berdasarkan waktu, ya, pengecatan ulang marka jalan perkotaan yang masih bagus. Nah, ini bukan, ya, ini bukan jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Nomor tiga, ya, bantuan kepada korban banjir dan konsultasi kesehatan. Nah, ini termasuk, ya, termasuk ke dalam jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Kenapa? Karena ya kalau orang yang sedang mengalami kebanjiran, ya, dan dia itu sangat membutuhkan, ya, yang namanya bantuan, dan bantuan itu harus segera, ya, harus segera mereka dapatkan. Kalau tidak segera mereka dapatkan, ya ini akan mendatangkan masalah dan harus dipenuhi pada saat itu juga. Makanya yang nomor tiga ini termasuk, ya, termasuk ke dalam kebutuhan berdasarkan waktu. Nah, nomor empat juga sama, ya, ini menabung sebagian gaji di bank. Ya, jadi kalau kita punya uang, ya kita tabung di bank, ya, dan kemudian sewaktu-waktu, ya, tabungan kita itu bisa kita gunakan. Nah, ini juga sama, ya, termasuk jenis kebutuhan berdasarkan waktu, ya, dan berdasarkan waktu, ya, masa yang akan datang. Nah, untuk yang nomor 5, membangun jembatan kedua, ya, untuk jalan menuju tempat rekreasi. Nah, nomor 5 ini bukan, ya, bukan termasuk jenis kebutuhan berdasarkan waktu, ya. Jadi untuk soal yang nomor ini, ya, jawaban yang tepat, ya, jenis kebutuhan berdasarkan waktu itu adalah nomor 1, ya, nomor 3, ya, dan juga nomor 4. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 4, gitu, ya. Itu jawaban yang tepat, ya. Yang nomor ini, ya. Jadi jawabannya adalah 1, ya. Kemudian setelah 1 itu adalah 3, ya, setelah 3 adalah 4, gitu, ya. Oke. Untuk soal yang berikutnya, ya, soal yang berikutnya ini adalah sama, ya, masih sama, ya, masih soal yang berkaitan dengan kebutuhan, ya. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan sekunder, ya, dan ini pun sama, ya, sudah pernah Bapak bahas, ya, sebelumnya, yang mengenai jenis-jenis kebutuhan ini. Ini kebutuhan berdasarkan intensitasnya, itu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Nah, sedangkan di sini yang ditanyakan adalah kebutuhan sekunder, ya. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang yang harus dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok, ya, yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Jadi kebutuhan sekunder, ya, dalam soal ini itu adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan tadi, gitu, ya. Nah, maka yang termasuk adalah nomor 1, ya, ini termasuk, ya, termasuk kebutuhan sekunder, karena di sini diilustrasikan, ya, Ibu Badriah dia membeli mobil, ya. Nah, mobil kan termasuk kebutuhan sekunder, ya. Jadi kebutuhan yang dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan primer, sandang, pangan, papan tadi. Nomor 2, ya. Nah, ini pun sama, ya, termasuk ke dalam kebutuhan sekunder, ya. Di sini Bapak Purwanto membeli sebuah televisi, sama, televisi pun, ya, termasuk ke dalam kebutuhan sekunder, ya. Terus yang ketiga, Susanto membeli rumah mewah. Nah, ini bukan termasuk, ya, nomor 3 ini. Nomor 3 ini bukan termasuk kebutuhan sekunder. Nah, ini maksudnya adalah kebutuhan tersier, ya. Karena kebutuhan tersier itu dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan primer, setelah terpenuhinya kebutuhan sekunder, gitu, ya.
dan baru dipenuhilah kebutuhan tersier, kebutuhan yang berkaitan dengan barang-barang mewah ya. Nomor 4, nah ini nomor 4 ini bukan ya, bukan kebutuhan sekunder, ini kebutuhan primer ya, kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan bahan-bahan pokok. Nah nomor 5, nah ini baru nomor 5 adalah kebutuhan sekunder ya, yaitu adalah Yanto membeli sepeda motor Supra ya. Jadi jawaban yang tepat ya untuk soal yang ini adalah 1 ya, kemudian 2 ya, dan juga yang terakhir adalah 5. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 5 ya. Jadi jawabannya adalah yang ini ya, jawabannya ya 1, 2, dan 5 gitu ya. Oke, yang berikutnya ya. Nah, yang berikutnya adalah ini contoh soal ya yang berkaitan dengan skala prioritas ya. Skala prioritas itu sudah Bapak jelaskan ya, sama juga sudah Bapak jelaskan. Jadi kita itu di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu kan tidak mungkin ya bisa terpenuhi semua, pasti ada beberapa saja ya kebutuhan yang bisa kita penuhi, makanya kita harus membuat skala prioritas. Jadi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus lebih dulu ya, harus lebih kita utamakan ya pemenuhannya ya, dan mana-mana saja ya kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita tangguhkan, atau mana-mana saja kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita penuhi ya di kemudian nanti ya. Nah di sini ada beberapa contoh kebutuhan ya. Yang pertama, Bapak Andi membayar biaya kuliah ya anaknya karena batas waktu pembayaran sudah dekat ya. Dan yang kedua, Bapak Hasan membeli sepeda motor ya untuk kuliah adik walaupun jarak dari kos ke kampus relatif dekat. 3, setiap bulan Bapak Rino membayar premi asuransi pendidikan ya untuk persiapan kuliah anaknya. 4, Ibu selalu membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari ya untuk 1 bulan di supermarket. 5, Ibu Ina membeli seragam sekolah untuk anaknya karena seragam yang lama sudah rusak. Nah, kalau dari beberapa kebutuhan ini, mana kebutuhan yang diprioritaskan, mana yang lebih dulu harus kita penuhi? Ya tentu saja kebutuhan nomor 1 ya. Di sini kan membayar biaya kuliah ya, sedangkan batas waktu pembayarannya sudah dekat, ini yang harus diprioritaskan. Ya, nomor 2 ini nggak terlalu diprioritaskan. Nomor 3 ya, nomor 3 juga nggak terlalu diprioritaskan. Nomor 4 ya, nomor 4 ini sama, ini diprioritaskan ya, dan nomor 5 juga ini diprioritaskan. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang diprioritaskan ya dalam soal ini adalah jawabannya 1, 4, dan 5. Jadi ini jawabannya ya. Jawabannya adalah 1, 4, dan 5 gitu ya. Oke, yang berikutnya ya, ini mengenai soal biaya peluang ya. Biaya peluang itu adalah alternatif yang tidak terpilih. Jadi kita ya di dalam memilih berbagai pilihan-pilihan ya, itu pasti ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih. Ya, kalau yang terpilih itu kebutuhan sehari-hari ya, nanti nih soal yang berikutnya. Sedangkan yang tidak terpilih ya itu adalah peluang, dan nanti yang tidak terpilih itu kan biasanya lebih dari 1 ya. Nah, kemudian dari yang tidak terpilih itu pilih mana yang paling besar. Nah, kalau yang paling besar, nah itulah ya yang termasuk ke dalam biaya peluang ya. Jadi biaya peluang itu adalah alternatif yang tidak terpilih ya. Sekali lagi, biaya peluang itu adalah alternatif ya yang tidak terpilih, dan nanti dari yang tidak terpilih ini pilih mana yang paling besar ya. Nah di sini kan diilustrasikan si Tono ya, dia itu mencari pekerjaan ya, dia mencari pekerjaan ya, dan ternyata si Tono ini ya dia diterima di beberapa tempat ya. Jadi ini luar biasa ini si Tono ya, dia
bisa diterima di beberapa tempat. Tempat yang pertama adalah di bank sebagai operator, dan ini gajinya nih. Ya, nah ini nanti kalian patokannya ke gajinya ini ya. Dalam menentukan biaya peluang itu di gajinya ini. Ini yang pertama adalah bank, ya. Bank sebagai operator telepon ya, dan dia penghasilannya 1.300.000. Dan tempat yang kedua adalah garmen sebagai administrasi penghasilan. Sebagai administrasi maaf ya, dengan penghasilan 1.500.000 per bulan. Dan yang ketiga di kontraktor ya, sebagai pembukuan dengan penghasilan 1.500.000. Nah, ternyata si Tono itu ya, dia lebih memilih bekerja di garmen. Jadi dia itu lebih memilih bekerja di garmen nih ya, dengan penghasilan 1.500.000. Otomatis kan yang tidak terpilih itu adalah yang di bank ya 1.300.000, dan juga di kontraktor ya 1.100.000. Nah, di antara 1.300.000 dengan 1.100.000 ya pilih mana yang paling besar. 1.300.000 dengan 1.100.000 yang paling besar kan 1.300.000. Nah, 1.300.000 itulah yang disebut sebagai biaya peluang. Jadi biaya peluangnya adalah 1.300.000 ya, alternatif yang tidak terpilih, dan pilih mana yang paling besar. Ya, yang tidak terpilih kan ini kan dua ya. Di bank 1.300.000 dan juga sebagai kontraktor ya 1.100.000. Nah, di antara 1.300.000 dengan 1.100.000 ini kan yang paling besar kan 1.300.000 ya. Nah, 1.300.000 ini yaitu termasuk biaya peluang nih. Berarti soal yang nomor ini ya jawabannya adalah ini ya, 1.300.000 gitu ya. Nah, yang berikutnya ya, ini adalah biaya sehari-hari ya. Kalau biaya sehari-hari gampang ya, dia tidak memilih-milih lagi ya di antara pilihan-pilihan berikutnya. Jadi kalau biaya sehari-hari itu adalah biaya yang terpilih saja gitu ya. Nah, di sini kan si Tono dia lebih memilih bekerja di perusahaan garmen ya 1.500.000 ya. Nah, berarti 1.500.000 ini itu termasuk biaya sehari-hari gitu ya. Jadi jawabannya adalah ini yang 1.500.000. Jadi biaya sehari-hari itu adalah biaya yang terpilih. Jadi kebalikan dari biaya peluang. Kalau biaya peluang adalah biaya yang tidak terpilih. Di antara yang tidak terpilih itu pilih mana yang paling besar. Ya, nah sedangkan kalau yang biaya sehari-hari justru kebalikannya, yang terpilih. Ya, sedangkan di sini kan dalam ilustrasi soal ini ya, yang dipilih oleh Tono adalah bekerja di garmen dengan penghasilan 1.500.000 per bulan. Berarti biaya sehari-harinya adalah 1.500.000 ya. Nah, otomatis ya untuk soal nomor ini jawabannya adalah ini. Jawabannya adalah 1.500.000 gitu ya. Oke, yang berikutnya ya. Nah, ini gampang ya. Kalau ini hanya teori ya. Jadi di sini kebutuhan masyarakat ya terhadap tanah ya harus terus meningkat ya. Baik digunakan untuk keperluan perumahan, pertanian maupun industri ya. Sedangkan luas tanah yang ada tetap ya. Nah, cara yang paling tepat ya untuk mengatasi masalah kelangkaan ya adalah ya, berarti di antara beberapa pilihan ini ya kalian pilih saja yang mana yang paling tepat ya, mana yang paling mendekati. Nomor 1, melakukan reklamasi. Bapak rasa ini kurang tepat ya, karena kalau melaksanakan reklamasi ya itu bisa merusak sumber daya alam ya. Yang kedua, membuka hutan lindung. Nah, ini sama ya, ini kurang tepat. Yang berikutnya, memanfaatkan tanah secara efisien sesuai peruntukannya. Nah, justru ini yang paling tepat ya dalam kasus soal ini ya. Jadi di sini kan tanah itu diilustrasikan ya mengalami kelangkaan karena banyak digunakan untuk berbagai keperluan, baik perumahan, pertanian maupun industri. Ya, sedangkan luas tanah itu kan tidak meningkat tetap ya. Maka cara yang tepat ya untuk mengatasi masalah ini ya itu adalah memanfaatkan tanah secara efisien ya. Kalau mempertegas batas wilayah kurang tepat. Membangun apartemen juga sama ya, itu kurang
tepat, gitu ya. Nah, ini soal yang berikutnya ya. Soal yang berikutnya ya. Ini adalah soal sama ya, hampir sama ya dengan soal-soal skala prioritas ya. Jadi di sini diilustrasikan ya, si Tono itu dia seorang pelajar SMA dan dia itu diberi uang saku ya oleh orang tuanya 25.000 per hari. Dia memiliki beberapa kebutuhan ya. Jadi ada beberapa kebutuhan: membeli makanan 8.000, ongkos transportasi 5.000, membeli alat tulis 7.000, membeli pulsa 10.000, membeli komik kesukaan 15.000. Nah, cara yang dapat dilakukan Tony agar dapat memenuhi kebutuhannya adalah: A. Membeli makanan dan pulsa. Ini kurang tepat ya. B. Ongkos transportasi dan membeli komik kurang tepat ya. Kalau membeli makanan dan pulsa ya, justru di sini kan ada lagi ya kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting lagi selain makanan dan pulsa. Pulsa kurang begitu penting ya. Justru ada kebutuhan yang lebih penting lagi. Yang ini membeli komik ini kurang penting ya. Kalau ongkos transportasi memang penting, tapi kalau membeli komik kan kurang penting. Ya berarti ini kurang tepat nih, yang ini kurang tepat, yang ini kurang tepat. Meminta uang tambahan juga sama, kurang tepat. Nah, baru yang tepat adalah si Tony dia harus membuat ya yang namanya skala prioritas. Ya, ini yang jawabannya ya. Jawaban yang tepat adalah membuat skala prioritas ya. Kalau membeli semua kebutuhan pun sama ya, itu kurang tepat gitu ya. Terus yang berikutnya ini ya, di sini ada contoh soal ya berupa motif ekonomi ya. Kan motif ekonomi itu dibagi menjadi 3. Ada motif ekonomi konsumen, ada motif ekonomi produsen, ada motif ekonomi distributor ya. Kalau motif ekonomi konsumen berarti motif ekonomi yang dilakukan oleh konsumen. Kalau motif ekonomi produsen adalah motif ekonomi yang dilakukan oleh produsen. Kalau motif ekonomi distributor adalah motif ekonomi yang dilakukan oleh distributor. Sedangkan motif ekonomi adalah dorongan ya, dorongan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ya, nah di sini kalian tinggal pilih saja ya di antara jawaban-jawaban ini mana yang paling tepat. Ya, nomor 1 ya, untuk meningkatkan penjualan barang produksi PT ABC, menerapkan harga yang kompetitif. Nah ini ya, nah ini justru ini yang paling tepat ini jawabannya ya, karena ini adalah motif ekonomi yang dilakukan oleh produsen PT ABC ya. Nah kalau yang nomor 2 ini kurang tepat, ini bukan motif ekonomi produsen ya. Ibu Erlita selalu membeli sayuran di supermarket ya untuk kualitas terjamin, karena Ibu Erlita ini kan sebagai konsumen ya. Kalau nomor 2 ini lebih tepatnya adalah motif ekonomi konsumen. Nomor 2, Sugeng lebih senang membeli barang-barang impor, juga sama. Sugeng ini kan bukan sebagai produsen tapi sebagai konsumen. Ani lebih senang membeli pakaian, nah sama ya, Ani pun sama, ini sebagai konsumen ya, bukan sebagai produsen. Terus dalam membeli barang ya, Amin lebih mengutamakan kuantitas, sama ya. Amin di sini adalah sebagai konsumen, bukan produsen. Jadi yang tepat adalah motif ekonomi produsen dalam soal yang ini adalah yang pertama ini. Untuk meningkatkan penjualan barang produksinya PT ABC, dia menerapkan harga yang kompetitif ya. Ini jawaban yang tepat gitu ya. Oke, soal yang terakhir ya, ini ekonomi syariah ya. Jadi ekonomi itu dibagi menjadi 2, ada ekonomi konvensional, ada ekonomi syariah ya. Materinya minggu kemarin sudah Bapak berikan ya secara lengkap itu ya, mengenai perbedaan-perbedaannya, mengenai ciri-ciri khas ya dari ekonomi syariah ataupun dari ekonomi konvensional gitu ya. Nah, dalam soal ini yang dijelaskan adalah, yang ditanyakan adalah ekonomi syariah ya. Jadi di sini dalam soal ini, dalam ekonomi syariah dia tidak mengenal yang namanya bunga.
tetapi yang berlaku sebagai pengganti sistem bunga dalam ekonomi syariah yang tepat adalah bagi hasil, ya. Riba kurang tepat, tanam paksa kurang tepat, kredit kurang tepat, hukum positif juga kurang tepat, ya. Jadi yang tepat, ya, untuk jawaban yang nomor ini adalah bagi hasil, ya. Oke, itu saja ya untuk kesempatan kali ini, ya. Bapak hanya mereview saja, ya, soal-soal ulangan, ya, yang kalian isi, ya, pada pertemuan sebelumnya, ya. Dan satu lagi pesan Bapak, ya, bagi yang nilainya bagus, ya, itu kemarin juga ada beberapa yang dapat nilai 80, ada yang dapat 70, ada juga yang dapat 60, ya, bahkan ada juga yang di bawah 60. Ya, tetapi, ya, bagi anak yang nilainya di bawah KKM, ya, 75, ya, itu nanti ada tugas, ya, kalian silahkan kerjakan, ya, dan tugas ini, ya, nanti akan menambah, ya, nilai kalian, ya, yang kalau nilai kalian itu di bawah KKM, ya. Dan nanti untuk mengenai teknisnya, ya, teknis dalam pemberian tugas dan lain sebagainya, nanti akan Bapak berikan, ya, informasinya, ya, di dalam GCR. Makanya GCR-nya, ya, Bapak harapkan kalian agar selalu aktif, ya, agar selalu senantiasa aktif, ya, akan senantiasa online, ya. Jadi kalau tidak online, tidak aktif, nanti tidak tahu, ya, informasi-informasi yang Bapak sampaikan, ya. Dan nanti juga tidak tahu kalau Bapak memberikan ulangan, tidak tahu kalau Bapak memberikan materi pelajaran dan lain sebagainya, ya. Oke, sampai di sini, ya, untuk materi hari ini, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum, ya, warahmatullahi wabarakatuh.